Seandainya terbakar semua Quran yang ada di perpustakaan, hilang semua Quran yang ada di toko buku, apakah Al-Quran hilang? Tidak. Seandainya penghafal Al-Quran itu disuntik, pingsan, apakah Al-Quran hilang? Tidak. Karena ada satu yang dijanjikan Allah, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. 5 janji Allah, 5 kali taukid, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. 5 janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allahu akbar. Ada seorang anak yang mau dioperasi. Sebelum dioperasi disuntik bius dulu. Ketika dia mau disuntik bius, dia bilang sama dokternya, "Pak dokter, kau suntik aku setelah aku membaca Al-Quran." Lalu dokternya pun ikut, disiapkannya jarum suntik. Sebelum ditusuknya ke kulit itu, anak itu pun baca, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin." Setelah habis Al-Fatihah dilanjutkannya Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus dia baca Al-Quran itu sampai dia sadar. Cerita ini dikisahkan oleh Syekh Hasan dari Mesir. Apa pelajaran dari sini? Bahwa bius pada jarum suntik hanya bisa menghilangkan kesadaran mata. Setelah bius masuk, mata terpejam, telinga tak mendengar, kaki tak bergerak, tangan tak bisa melambai, mulut tetap mengucapkan apa yang ada di hati dan pikiran. Ternyata ada satu yang tak bisa dihilangkan oleh bius, yaitu hafalan Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa ketika orang koma, ketika dia berada di ruang ICU, ketika dia sedang disuntik, maka yang lainnya off, yang lainnya tak bisa berfungsi, tapi Al-Qur'annya tak bisa dihilangkan. Makanya kalau ada orang disuntik mati, disuntik bius, disuntik pingsan, yang lainnya bisa dibuat mati, tapi ada yang tak bisa dibuat mati, yaitu Al-Quran. Ini yang di depan saya ini adalah isi kepalanya Al-Quran, Al-Quran semua. Makanya kepalanya ditutup pakai topi putih. Itu artinya di kepalanya ada 30 juz. Yang pakai topi hitam ini juz 30. Mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi para penghafal Quran. Seandainya terbakar semua Quran yang ada di perpustakaan, hilang semua Quran yang ada di toko buku, apakah Al-Quran hilang? Tidak. Seandainya penghafal Al-Quran itu disuntik, pingsan, apakah Al-Quran hilang? Tidak. Karena ada satu yang dijanjikan Allah, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. 5 janji Allah, 5 kali taukid, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. 5 janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong diingat-ingat, ini nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester. Yang kedua,
Ada seorang naik sepeda motor, lupa pakai helm, karena disangkanya rumahnya dekat saja ke warung. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, ditabrak. Kita naik sepeda motor ini dua kemungkinan, kalau tidak menabrak orang, ditabrak orang. Akhirnya ditabrak, jatuh, kepalanya terbentur ke dinding, ke lantai, ke aspal. Hilang memorinya, lupa nama, lupa rumah, lupa kampung, hilang semua yang ada di kepalanya. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, hilang semuanya. Tapi ada satu yang tak hilang, Al-Quran. Ketika ditanya, siapa namamu? Entah. Rumah kau di mana? Tak tahu. Tapi begitu dites, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, langsung disambungnya. Fahamlah orang bahwa memori kepalanya hilang semua file-file, tapi ada satu yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Ada masanya pembuluh darah di kepala kita ini pecah karena kolesterol, lemak, daging kambing, jarang olahraga, malas makan buah, merokok, narkoba, nikotin. Akhirnya saluran darah itu macet. Coba hidupkan keran air, lalu kemudian gulung pipanya. Pipa tak bisa digulung, selangnya gulung. Buka keran air, selangnya digulung. Hidupkan mesinnya kuat-kuat. Apa yang terjadi? Tekanan air demikian kuat dahsyat, sedangkan pipanya tak lagi sanggup menahan, kemudian selangnya tak lagi kuat, maka terjadilah pecah, pecah pembuluh darah, hilang ingatan, error. Terbaring di ruang ICU. Ketika terbaring di ruang ICU, tahu adik-adik arti ICU? ICU, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa menengok aku. Ketika itu hanya terbaring kaku, anak lupa, istri tak ingat, kawan tak ada satupun yang ada dalam kepala. Maka yang menjadi ingatan dia hanyalah Al-Qur'annya. Saya bukan mengatakan kita siap-siap kena musibah, tidak. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Insyaallah adik-adik sudah siap semua. Andai kalian menjalani masa tua, andai hilang ingatan, andai nauzubillah qadarallah, insyaallah kepalanya sudah diisi dengan Al-Qur'an. Poin ketiga. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Ya terserah saya lah. Poin yang ketiga, ada seorang jamaah di Jakarta, dipanggillah keluarganya oleh dokter spesialis. Sini sebentar Bapak Ibu, ada apa? Pasien ini bawa pulang ke rumah, kasih makan enak, kasih minum enak. Kalau nanti ada keluarga kita masuk rumah sakit, lalu keluarganya dipanggil oleh dokter, ini bawa pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut sudah dekat. Tak ada harapan, tak ada obat. Bawa saja pasien ini pulang. Ketika pasien ini sudah mau dibawa pulang dalam keadaan koma, belum titik lagi, masih koma. Ketika mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba dia terbangun dan duduk di atas tempat tidurnya. Heran semua dokter. Akhirnya dokter bertanya, Bapak, iya, saat koma itu apa yang kau tengok? Apa yang kau lihat? Apa yang datang dalam koma kau itu? Apa jawab dia? Waktu aku sedang koma, tiba-tiba datang Ustadz Somad. Terus apa kata Ustadz Somad? Dia bertanya kepadaku, kapan kita buat tablik akbar? Akhirnya dia sadar, dia sehat, dia pulang ke rumah, dan dia buatlah tablik akbar halal bihalal di tepi Danau Maninjau.
di bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Saya pun datang. Sampai di lokasi diceritakan kepada saya bahwa ketua panitia ini sudah koma di rumah sakit, divonis dokter sudah tak akan mungkin hidup lagi. Ternyata Ustadz datang dalam mimpinya. Saya tanya, laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak Ustadz. Bapak-bapak sudah tua. Saya pun datang. Saya tanya si bapak, betul bapak melihat saya waktu koma itu? Betul Pak Ustadz. Kenapa bapak bisa jumpa saya? Aku pun tak tahu. Saya orangnya suka penasaran. Saya tanya, bapak selalu mendengar ceramah saya? Selalu Pak Ustadz, sampai habis paket. Kalau pagi aku di rumah, ku dengar ceramah Ustadz. Kalau aku berangkat ke kantor, di mobil, ku dengar MP3 Ustadz. Sampai aku di kantor tempat kerja, selesai kerja, ku tonton YouTube Ustadz. Baru saya paham apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering dalam hati kita, itulah yang akan datang kepada kita waktu koma, bukan komat. Ternyata ketika dia sedang koma, yang nampaknya Abdul Somad, karena dia sering mendengar ceramah Abdul Somad. Tapi anak-anakku ini, na'udzubillah, andai terjadi pada mereka, maka yang datang kepada mereka adalah hafalan Al-Qur'an. Kenapa? Karena pagi, petang, siang dan malam yang mereka baca Al-Qur'an, yang mereka ulang Al-Qur'an, yang mereka hafal Al-Qur'an. Mereka yang hafal Al-Qur'an satu hari mengulang hafalan 2 juz, 1 bulan hatam 2 kali, 1 tahun 24 kali. Maka yang ada di matanya, di telinganya, di hatinya adalah Al-Qur'an. Beruntung Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Al-Muslimun. Bagi yang belum, daftarkan segera sebelum pendaftaran penutup berikut ini. Berikutnya yang masuklah guru biologi ke kelas. Apa kata guru biologi? Manusia itu diciptakan dari beribu sperma, berubah menjadi darah yang menggantung di rahim. Setelah dari darah menggumpal menjadi daging, lalu kemudian daging itu berubah menjadi tulang, lalu kemudian tulang-tulang itu pun berubah menjadi manusia yang sempurna. Akhirnya manusia itu lahir merangkak, setelah merangkak berdiri, setelah berdiri berlari, setelah itu kemudian sekolah S1, S2, S3, lalu kemudian dia menjadi makhluk yang sempurna utuh. Manusia itu bernama Abdul Somad. Itu tambahan dari saya. Guru biologi itu tak ada bercakap begitu. Ternyata itulah dia makhluk yang sempurna tadi. Ternyata penciptaan manusia diceritakan Allah min nutfah. Setelah dari nutfah berubah menjadi alaqah. Allaqa yu'alliqu, ana u'alliqul misbaha, saya menggantungkan lampu. Allaqa yu'alliqu, mu'allaq, tergantung, karena memang dia adalah darah yang menggantung di leher rahim, di dinding rahim, sama seperti pacat yang menempel di kulit. Awalnya pacat lintah itu kecil, lalu kemudian berubah menjadi besar karena dia menghisap darah. Kalau dia naik ke darat namanya lintah. Lalu kemudian dari setetes berubah menjadi segumpal darah. Darah tadi kemudian membeku menjadi mudghah. Setelah mudghah berubah menjadi izam. Fakasaunal izama lahma. Lalu kami robah tulang itu dibalut menjadi daging membalut tulang. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang lain, bukan darah, bukan daging, bukan tulang, bukan bulu, bukan kuku, bukan sumsum, tapi menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Ternyata yang diceritakan guru biologi tadi ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Mana yang lebih dulu, biologi apa Quran? Datanglah SPOG. SPOG itu Special Object. Object itu apa Pak Ustadz? Bukan orang kekenyangan. Maaf, beri maaf. Spesialis kandungan, spesialis objin, seminar. Salah satu narasumbernya datang dari Amerika, tak Islam. Datanglah spesialis objin, spesialis kandungan, bertanya, dokter pakar kandungan dari Amerika, ya. Dalam kitab suci Al-Quran kami dikatakan manusia itu dari nutfah, dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mut'ah, dari mut'ah berubah menjadi izam disambung, dibalut dengan daging. Kira-kira dari mana Nabi kami ini bisa tahu tentang proses kejadian manusia, padahal dia tak pernah terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta? Apa kata si dokter spesialis objin dari Amerika itu? Mungkin Nabi kalian itu sudah punya mikroskop. Tak tahu dia jawabannya. Tapi bagi kita yang beriman itu mudah saja. Dari mana dia tahu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapa yang mengajarkan dia? Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Begitulah Allah mau menunjukkannya. Tapi kalau Abdul Somad yang bercerita tentang proses manusia dalam kandungan ini, orang tak percaya. Kalau Abdul Somad yang ceramah tentang penciptaan manusia dalam kandungan, apa kata jemaah? Entah iya entah tidak. Tapi kalau yang bercerita itu adalah dokter spesialis, tapi juga dia hafal Quran, santriwati alumni dari Al-Muslimun, kira-kira masyarakat percaya apa tak percaya? Percaya. Jilbabnya panjang, wajahnya bercahaya bekas air wudhu, masuk dia ke ruang rumah sakit, SPOG, spesialis kandungan. Datang dia, begitu masuk dia di ruangan, di dalam itu semuanya perempuan hamil. Bahasa Jepangnya kukira kura-kura. Mohon maaf, yang itu jangan kelingan. Nanti sebelum diupload ke YouTube, tolong yang itu dibuang ya. Perempuan yang hamil itu muntah-muntah. Perempuan yang hamil itu emosinya tidak stabil. Perempuan yang hamil itu stres, melihat segala sesuatu yang harum-harum, diciumnya bau busuk. Lakinya mau muntah dia nih. Padahal dulu sebelum nikah, kola bulan, kola bintang, begitu tengok, bang pergilah mau muntah, aku nengok kau. Maka datanglah dokter spesialis alumni dari Al-Muslimun, begitu masuk ke dalam membawa jarum suntik. Ibu-ibu hamil, apa kabar? Kalian adalah ibu-ibu harapan dunia akhirat. Yang kalian kandung ini adalah calon presiden. Yang kalian kandung ini adalah calon menteri. Yang kalian hamilkan ini adalah calon ulama. Akhirnya dibacakannya ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim la tuqra'u fi amrin asirin. Setiap kali Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah. Begitu selesai fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un, anak pun lahir semua yang 9-10 hari. Tiba-tiba ada satu anak yang tak lahir-lahir. Sudah dibacakan Yasin 2 kali tak juga lahir. Akhirnya dibacakannya ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar. Siapa nama anaknya? Zilzal. Jadi jangan katakan santriwati ini setelah tamat kelas 6 kau kemana setelah tamat kelas 6? Nikah. Setelah tamat kelas 6 kalian akan masuk fakultas kedokteran. Amin. Setelah
Setelah tamat kelas 6 kalian makan masuk fakultas ekonomi. Amin. Kalian adalah harapan masa depan. Ini perempuan-perempuan ini yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan, insya Allah. Yang laki-laki ini mana bisa melahirkan? Kita lanjutkan poin yang kelima, bahwa ternyata diteliti otak orang yang hafal Quran itu pagi-pagi sudah ada pemanasan. Ibarat kaki itu tidak bisa langsung main bola. Kalau main bola nanti kram, maka dia mesti lari-lari dulu pemanasan, baru dia bisa main bola. Nah, otak ini banyak yang terkejut, bangun tidur, makan, sarapan, langsung masuk kelas. Otaknya terkejut, beda sama otak orang penghafal Quran. Pagi-pagi dia sholat subuh, dia sudah baca. Habis sholat subuh dia baca 1 juz. Tadi malam sebelum subuh tahajud dia sudah baca 1 juz. Karena dia mesti mengulangi hafalannya. Maka otak orang penghafal Quran segar bugar. Dosen-dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, dosen-dosen memberitahu ke saya, Ustadz Abdul Somad, anak-anak yang hafal Quran itu daya tangkapnya lebih cepat, daya ingatannya lebih kuat, karena otaknya sering dipakai. Ada musabakoh otak internasional, pameran otak internasional, diceklah semua, ditengok otak dari Jepang, sudah tertulis itu, sudah dipakai 90%. Gara-gara berpikir orang Jepang, itulah keluar Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Otak dari Jerman dicek pun sudah terpakai 75%. Itulah keluar Mercedes Benz, BMW. Otak sudah terpakai. Datanglah otak dari negeri antah berantah, dijual otak masih utuh 100%, dijamin belum pernah dipakai. Makanya penghafal Quran tidak pikun. Dulu saya punya guru mengaji namanya Syekh Azra'i Abdul Raub di Medan. Dia ikut ke Makkah 4 kali jadi juri musabaqah tilawatil Quran. 15 tahun dia di Makkah menjadi guru, pulang ke Medan. Habis itu dia diundang 4 kali musabaqah. Kami datang ke rumahnya di tepi Sungai Deli mengaji. Waktu itu umurnya sekitar 75, hampir 80. Dia duduk aja. Kami datang ngaji baca Quran. Dia tak ada nengok Quran, dia tak ada megang Quran, dia macam tu tidur. Tapi kalau salah kami baca, salah itu. Tidak pikun. Orang sekarang baru 40-50 udah pikun. Di SMS-nya bini orang. Pikun deh. Maka kalian yang laki-laki kalau mau dapat bini tak pikun, itulah orangnya. Dan kalian yang perempuan kalau mau laki tak pikun, inilah orangnya. Tapi sekarang jangan dulu. Sekarang kalian urus saja dulu, iza zulzilatil ardu zilzalah. Makanya yang laki-laki ini dibuat di depan, yang perempuan dibuat di belakang. Supaya apa? Supaya yang laki-laki tak menengok perempuan, dan perempuan pun menengok laki-laki tak nampak mukanya, hanya tengkuknya aja. Sampai masanya nanti kalian akan berhasil. Yang laki-laki ini pula pergi ke Yaman, Tarim, Hadramaut, Darul Mustafa. Amin. Ada pula yang ini berangkat ke Darul Hadis Al Hasaniyah Maroko. Amin. Yang ini pula ke Al Azhar Kairo. Amin. Yang ini pula ke Ummul Qura Makkah. Amin. Yang ini pula tak kuliah menanam sawit. Apalah kerja kau sekarang? Aku tak kuliah Pak Ustaz. Terus aku nanam sawit Pak Ustaz. Kenapa tak kuliah? Tak menangkap lagi otakku Pak Ustaz. Banyak sawit kau tanam? Ya tak banyak kali, kira-kira cukuplah untuk 7 keturunan. Ternyata anak-anak yang lain kuliah di Yaman, kuliah di Mesir, kuliah di Maroko tuh dia yang menanggung ongkos tiket pesawat. Pas ku bilang dia kaya, baru kalian senyum. Jangan sepelekan orang. Ada yang menolong agama ini dengan hafalannya, ada yang menolong agama ini dengan jabatannya.
tapi ada yang menolong agama ini dengan kelapa sawitnya. Betul? Mak, semangat kali kalian ah. Berapa poin berikutnya? Poin yang ke-6, kita tak tahu nasib orang ke depan. Boleh jadi hari ini dia biasa-biasa saja, tapi 20 tahun akan datang dia akan menjadi orang yang luar biasa. Saya dulu di pesantren Darul Arafah Medan. Senior saya di atas tuh ada pemain bola hebat. Waktu itu Maradona kalah sama dia. Berangkat dia ke Mesir, pulang dari Mesir, berdakwah, berceramah, mengurus ikatan alumni Timur Tengah, ikut dia menjadi senator. 5 juta penduduk Aceh ini, cuma 4 orang yang dipilih orang Aceh untuk dikirim menjadi senator ke Senayan, Jakarta. 5 juta orang, cuma 4 yang terpilih. Salah satu yang terpilih itu adalah Tengku Haji Padil Rahmi LC. Nah, ini orangnya, berdiri dulu Tengku. Dah, duduk Tengku. Nanti. Masya Allah. Masya Allah. Ini senior saya, kakak kelas saya. Dulu luar biasa, bintang kami. Dan sekarang beliau menjadi anggota DPD. Cuman 4, limited edition. Ada yang mau jadi anggota DPD? Tunggu dia 2 periode. Mudah-mudahan nanti ada kalian yang mewakili Aceh menjadi anggota DPD di Senayan. Enaknya jadi anggota DPD itu punya rumah dinas, mobil dinas, uang tunjangan, uang sipak, uang tunjang, uang sundul. Bersinnya aja digaji. Asyik digaji. Bayangkanlah itu. Jadi yang penting kalian kuliah, yang penting kalian belajar. Jangan pikirkan nanti jadi apa. Kalau sudah kalian berusaha, Allah akan memberikan jalan insyaallah. Amin. Lalu kemudian saya pun berangkatlah ke Mesir, naik pesawat bersama salah satu orang dari Banda Aceh. Saya selesai LC pulang, dia pun pulang. Rupanya dia hebat bahasa Inggrisnya, dapat S2 di Jerman, S3 di Australia. Orangnya ada di sini. Namanya Tengku Haji Dr. Reza LCMA. Muhammad Riza. Diri. Masya Allah, tabarakallah. Dia agak grogi sedikit. Masya Allah. Ganteng kan? 11-12 macam Sanjay Dudu. S1 Al-Azhar Kairo, S2 Jerman, S3 Australia, kerja di Jepang. Tapi dia tetap tidak meninggalkan Aceh karena dia adalah pencinta Nanggro Aceh Darussalam. Dan yang paling membahagiakan adalah mereka berdua ini orang yang tamat pesantren. Ini kadang orang ada ngejek, jangan kau masuk pesantren, nanti kau tamat pesantren jadi apa? Memangnya kau tak pesantren jadi apa? Dia tamat pesantren jelas jadi DPD. Dia tamat pesantren jelas kuliah di Jerman, jelas S3 di Australia, jelas kerja di Jepang. Kau kerja di mana? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mau? Berapa berikutnya? 7. Yang ke-7 adalah tak ada maknanya ijazah kalian, ilmu kalian kalau tidak memiliki akhlakul. Kira-kira kenapalah anggota DPD yang terhormat ini masih mau berkawan sama saya? Kenapalah orang yang kuliah di Jerman, di Australia, di Jepang ini masih mau berkawan? Karena saya tak pernah menyakiti hati mereka. Andai dulu saya sombong, angkuh, mau mereka berkawan sama saya sekarang? Mana mau. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari.
Jadi kalian kalau sekarang berkawan-kawan, jangan kalian ejek. Mentang-mentang kau anak orang kaya, mentang-mentang rumah kau besar, mentang-mentang mobil bapak kau mewah. Ingat, itu semua punya bapak kau. Nanti kalau bapak kau mati, ada kawanmu yang nampaknya kecil, dekil, ingusan, jarang mandi, gatal-gatal. Jangan kau ejek, karena ada masanya Allah akan mengangkat derajat dia. Ada masanya Allah akan memuliakan dia. Betul? Itu cara menyenangkan hati orang yang ingusan. Itulah 7 poin yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Nanti keluar ujian. Apa saja 7 poin yang disampaikan Abdul Somad waktu singgah ke pesantren Al-Muslimun? Nanti bagi yang mencatat, alhamdulillah. Yang tak mencatat, tak masalah, karena ada rekamannya, akan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kalian di pesantren Al-Muslimun ini karena emak ayah kalian sayang atau karena benci? Kenapa muka kalian macam sedih kali? Karena sayang mereka lah maka diletakkannya kalian di Muslimun ini. Jadi jangan nanti kalian bangun tengah malam jam 2 pergi ke tanah lapang, oh nasibku. Kalau dia tak sayang, dibelikannya kalian motor, akhirnya kalian ngebut sana, ngebut sini, ngebut sana, ngebut sini, knalpotnya disunat. Dikasihnya kalian duit, dikasihnya kalian handphone, kalian kemana-mana pergi. Imam masjid sedang sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Datang makmum di belakang, mampus lah kon, lepak nabrak tiang listrik. Tidak mati, setengah mampus. Sayang ayah kalian, diletakkannya kalian di pesantren, kalian menghafal Quran. Yang perempuan-perempuan, kalian diletakkan di pesantren ini karena mak kalian sayang atau benci? Karena sayanglah diletakkannya kalian di sini. Kalau tak sayang, dibiarkannya kalian sekolah di luar, berangkat dari rumah pakai jilbab, keluar dari kelas pakai rok pendek, cabut, pacaran, bawanya bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Perempuan pacaran sama laki-laki, yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang mengandung malu ditengok orang laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau juga kalian pacaran? Tahan kalian jomblo. Allahu Akbar. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.